Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ayyuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang ketiga Muharram 1445 Hijriah, Allah masih memberikan kita minimal ada dua nikmat. Yang pertama adalah nikmat iman, sehingga kita dapat melangkahkan kaki untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat sehat. Bersyukur kita Allah masih memberikan kita sehat, jiwa kita, raga kita sehat, sehingga dapat melaksanakan kewajiban ini. Banyak di antara saudara kita nikmat imannya dipending oleh Allah, maka dia tidak bisa hadir ke masjid ini. Dan ada juga nikmat sehatnya yang dipending oleh Allah, diangkat sementara oleh Allah. Siapa mereka? Itulah mereka saudara-saudara kita yang sedang beristirahat di rumah sakit. Mereka ingin beribadah, tapi nikmat sehatnya dipending dulu dengan sementara. Oleh karenanya bersyukur kita, dua nikmat itu Allah masih memberikan kepada kita, sehingga dapat melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat berjamaah. Salawat beserta salam marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Wasiat khatib setiap kali menyampaikan khutbah, bahkan ini menjadi rukun dari khutbah itu sendiri. Ajakan, himbauan, marilah terus kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muharram, alhamdulillah di tahun baru kemarin ada satu perubahan yang sangat drastis, wabil khusus di kota kita tercinta, kota Bogor ini. Jalanan macet, dan itu adalah perubahan yang luar biasa dari tahun sebelum-sebelumnya. Karena adanya kegembiraan menyambut hari 1 Muharram ini atau tahun baru kita. Bahkan bisa mengalahkan tahun baru Masehi yang selama ini kita sedikit salah paham. Menganggap tahun baru Masehi lah tahun baru kita, justru keliru.
Malah tahun baru kita yang 3 hari yang lalu kita sambut dengan memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas dengan hadirnya tahun baru ini, apa yang harus kita update? Apa yang harus kita upgrade? Tentunya satu bekal yang betul-betul yang akan kita bawa pulang nantinya, yang tidak akan bisa berkurang dan tidak akan bisa menambah, itulah bekal ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di surah Al-Baqarah 197 yang khatib sampaikan di awal tadi, bahwasanya sebaik-baik bekal nantinya itu adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bayangin, bekal sesungguhnya adalah ketakwaan kepada Allah. Lantas apakah kita sudah termasuk golongan orang yang bertakwa? Dengan ajakan tadi, menjalankan perintahnya, menghindari larangannya, tentunya itu pengertian yang sangat sederhana. Mari kita simak bagaimana Allah menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah 2, 3, 4, 5. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tuh. Petunjuk bagi siapa? Orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang meyakini, mengimani yang namanya ghaib. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Luar biasa. Apakah tanda-tanda dari Al-Baqarah ini, surah Al-Baqarah ini 2, 3, 4, 5 ini sudah kita kantongin? Kalau itu sudah kita kantongin, bismillah, itu baru satu tanda. Masih ada 2 tanda lagi. Bahkan di Al-Quran ada 10 ayat yang menghantarkan, memanggil, Allah memanggil hambanya. Boleh dicatat, ada 10. Dari 10 itu 7 diantaranya itu instruksinya ke siapa? Instruksinya ya ayyuhalladzina amanu. 7. Kemudian yang 3-nya apa? Bukan orang beriman yang dipanggil oleh Allah, tapi ya ayyuhan nas, wahai manusia, manusia yang dipanggil oleh Allah. Ketika menyebut ya ayyuhalladzina amanu, pasti ittaqullah. Perintahnya bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tuh. Itu baru 2 contoh. Masih 5 lagi. Beda yang 3. Kalau yang 3 ini ya ayyuhan nas, dipanggil manusianya. Ittaqu rabbakumullah. Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Siapa Tuhanku? Ya Allah. Lantas posisi kita di mana ini? Apakah kita sebagai orang beriman atau hanya sebagai manusia? Silahkan memposisikan diri masing-masing. Oleh karenanya saudaraku, di Al-Baqarah, surah Al-Baqarah tadi sudah 2, 3, 4, 5 itu adalah satu tanda bahwa kita sudah bertakwa. Meyakini yang gaib, melaksanakan sholat, kemudian berinfak, kemudian yakin dengan hari akhirat. Kemudian Al-Quran menjadi petunjuk kita. Kemudian bagaimana Allah menyampaikan di surah Al-Imran ayat 133, 134. Tanda-tanda orang bertakwa apalagi sih? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Lantas siapa yang dimaksud orang yang bertakwa di situ? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Luar biasa. Ila ayah. Oleh karenanya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari poin pertama di surah Al-Baqarah, di situ Allah menyuruh kita untuk berinfak, bersedekah.
Kemudian di Al-Imran, lagi-lagi Allah menyuruh kita berinfak, bersedekah. Baik di saat kita sempit maupun lapang, apalagi lapang. Luar biasa perintah Allah. Wal kadhiminal ghaidh. Oleh karenanya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, posisikan diri kita sebagai orang bertakwa dengan menjalankan perintah-perintah Allah ini. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah tanda-tanda ketakwaan itu, apakah kita sudah termasuk orang bertakwa atau tidak. Antum buka surah Az-Zariyat ayat 15, 16, 17, 18, 19. Orang yang bertakwa itu berada di posisi gunung-gunung, di bawahnya air mengalir. Lantas siapa mereka? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Allahu akbar. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ketika malam mereka sedikit sekali tidurnya. Bukan karena mereka buka HP, buka Facebook, buka Instagram, bukan. Tapi mereka apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Nikmat hidup. Itulah takwa. Bekal yang gak pernah habisnya nanti, yang kita bawa pulang. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, maka hati kita cenderung melakukan namanya tahajud. Fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Inginkah kita maqam mahmud? Tentunya kita semua. Kemudian yang 18 apa kata Allah? Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur maksud waktu sahur itu ujung sebelum fajar, sebelum azan subuh. Mereka mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena salah satu doa yang paling mustajab adalah di saat subuh hari. Makanya saudaraku, beruntunglah kita-kita yang beriman, yang selalu memelihara masjid, sholat subuh berjamaah di masjid. Itulah manusia yang beruntung. Allahu Akbar. Masih ingin saya teruskan? Hanya karena ini adalah khutbah Jumat. Maka insya Allah, mudah-mudahan Allah masih mempertemukan kita di lain waktu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena bekal sesungguhnya takwa itulah yang kita bawa pulang, saudaraku. Antum sekaya raya apapun, tidak dibawa. Istri secantik apapun, tidak dibawa. Kemewahan semuanya, tidak dibawa. Tapi satu yang akan dibawa, itulah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita tengadahkan tangan kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah ijabah doa-doa kita, agar Allah tunaikan hajat-hajat kita. Tentunya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu baru kita minta pertolongan.
Ada hayyalah sholah dulu baru hayyalal falah. Jangan bermimpi doa antum dijabah di saat antum jauh darinya. Itu adalah hukum yang tidak bisa dinego. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hayyalah sholah, hayyalal falah. Ketika antum dipanggil sholat, sholat dulu baru dikasih kemenangan oleh Allah. Antum beribadah dulu kepada Allah, setelah itu baru minta pertolongan kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Hai orang-orang beriman, mohonlah petunjuk pertolongan dengan apa? Sabar dan salat. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Innaka samii'un qarib mujibud da'wah. Wa ya qadiyal hajat, iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina. Biqabulid du'a, biqabulid du'a, biqabulid du'a. Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimis shalah.